Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A, kelas 7B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu nahu. Insyaallah untuk saat ini kita akan membahas mengenai macam-macam al-kalimah, masih membahas mengenai macam-macam al-kalimah. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang fi'il. Nah, setelah sebelumnya minggu kemarin kita membahas mengenai isim, ya. Kita tahu bahwa isim itu adalah kata benda, ya. Apapun kata benda, nah itu merupakan isim. Nah, tanda-tandanya kemarin ada 4. Yang pertama ada al-khafdu, at-tanwin, alif lam dan huruf jar. Seperti itu. Nah, untuk saat ini pertemuan pada hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai macam-macam al-kalimah atau pembahasan tentang fi'il. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang fi'il. Apa fi'il itu? Oke, kita langsung bahas saja. Nah, al-fi'lu atau fi'il. Jika di bukunya bisa kalian lihat di halaman 3. Di situ ada al-fi'lu, ya, nomor 2 al-fi'lu halaman 3. Nah, ini pengertiannya. Pengertian fi'il itu adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin, yang artinya fi'il adalah sebuah kalimat atau kata yang menunjukkan kepada suatu makna yang terikat dengan waktu. Nah, secara garis besar fi'il adalah kata kerja. Nah, ini secara garis besarnya fi'il itu sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Berarti contoh-contoh kata kerja kan seperti membaca gitu kan, menulis, itu semua adalah kata kerja. Sama seperti di bahasa Indonesia, fi'il pun merupakan kata kerja. Nah, lalu contoh fi'il atau contoh kata kerja dalam bahasa Arab itu apa? Nah, ini dalam bahasa Arab fi'il itu dibagi kepada 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amr. Nah, ini merupakan ikatan waktunya yang menjadi ciri khas sebuah fi'il itu pasti terikat dengan waktu. Contohnya fi'il madi, ini terikat dengan waktu lampau, misalkan membaca, aku telah membaca gitu kan. Nah, fi'il mudhore terikat dengan waktu sedang atau akan. Artinya jadi misalkan aku sedang atau akan membaca. Nah, fi'il amr juga merupakan perintah, terikat dengan waktu juga. Misalkan bacalah, artinya waktunya sekarang kamu harus membaca gitu. Nah, inilah yang membedakan fi'il dengan isim. Kalau isim kemarin tidak terikat dengan waktu sama sekali, tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il atau kata kerja itu pasti terikat dengan waktu. Bisa besok, kemarin, sekarang, atau akan datang gitu kan, atau nanti. Nah, ini contohnya ada kataba, yaktubu, uktub, artinya menulis. Amila, ya'malu, ya'mal, beramal. Jalasa, yajlisu, ijlis, artinya duduk. Contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di buku paketnya. Ada kataba, qoro'a, yaktubu, yakro'u, uktub, ikro. Nah, itu semuanya merupakan contoh-contoh fi'il atau contoh-contoh kata kerja. Nah, secara kesimpulannya fi'il itu adalah kata kerja yang pasti terikat dengan waktu. Contohnya membaca, bisa jadi kita akan membaca nanti, sekarang, ataupun kita sudah membaca. Beda dengan isim, seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam bahasa Arab kita bisa mengetahui mana sih yang termasuk kepada fi'il itu. Nah, kita bisa mengetahui dari tanda-tanda fi'il. Jadi jika kalian melihat ada tulisan bahasa Arab di depan mata kalian misalkan, kemudian kalian harus mengira dulu yang pertama, apakah ini isim atau fi'il. Bagaimana kita tahu tulisan bahasa Arab itu kata benda atau kata kerja, isim atau fi'il? Nah, kita bisa tahu hal itu dari tanda-tandanya. Nah, jika kemarin isim mempunyai tanda-tanda 4, ya, ada al-khafdu, at-tanwin, alif lam, huruf jar, maka fi'il pun mempunyai tanda-tanda, dan tanda-tandanya juga sama 4. Yang pertama adalah suatu kata pasti fi'il ketika
terdapat huruf qad atau artinya sungguh telah. Terdapat huruf qad sebelum kalimatnya. Nah, jadi kalau kalian melihat bahasa Arab kemudian ada huruf qad, nah pasti setelah huruf qad ini itu pasti adalah fiil. Nah, di sini ada huruf qad nih. Dalam iqomah kan ada qad qomatis shalah, ada huruf qad. Nah, maka setelah huruf qad ini, di depan huruf qad ini pasti merupakan fiil. Kalian harus yakin ya. Qomat artinya berdiri. Nah, berdiri itu kan sebuah pekerjaan ya, sebuah kata kerja. Nah, kenapa kamu bisa tahu bahwa ini adalah qomat itu adalah fiil atau kata kerja? Ya karena ada tandanya, yaitu terdapat huruf qad sebelum qomat gitu kan. Sehingga qomat ini merupakan fiil atau kata kerja. Selanjutnya adalah tanda yang kedua adalah as-sinu atau akan. Nah, terdapat huruf sin sebelum kalimat. Nah, sebelum kalimatnya. Contohnya tadi kan ada yaktubu ya. Kataba yaktubu artinya menulis. Nah, lalu di yaktubunya sebelum yaktubunya ada sin. Jadi sayaktubu nih huruf sin. Maka ketika ada huruf sin sebelum kalimat yaktubu ataupun kalimat-kalimat fiil mudhoreh ya, fiil mudhoreh yang lainnya atau yang sedang atau akan dikerjakan, maka dia juga merupakan fiil. Jadi yaktubu ini adalah fiil. Kenapa? Karena ada huruf sin di belakangnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga ada saufa atau artinya kelak akan. Nah, yaitu terdapat huruf saufa sebelum kalimatnya. Sama ini juga, ketika ada huruf saufa, maka di depan huruf saufa itu termasuk kepada kata kerja atau fiil. Setelah saufa, maka di depannya itu pasti fiil atau pasti kata kerja. Nah, seperti dalam Al-Quran kan, kalla saufa ta'lamun, saufa ta'lamun, kelak akan ta'lamun, kamu mengetahui. Nah, jadi mengetahui itu kan sebuah kata kerja ya, sebuah fiil atau kata kerja, pekerjaan, bukan kata benda. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir tanda fiil adalah ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu ta muannas. Maksudnya apa? Nah, ta ini terdapat di akhir katanya atau akhir kalimatnya, yaitu terdapat huruf ta'ut ta'nis sakinah setelah kalimatnya. Nah, ini contohnya katabat. Asal katanya adalah kataba, tetapi ketika di akhir kalimatnya ada ta sakinah atau tak yang menunjukkan kepada perempuan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya apa itu tak sakinah. Nah, jadi ketika ada tak yang menunjukkan kepada perempuan, ta'u ta'nis sakinah, ini contohnya yang digaris bawahi, katabat, qoro'at. Nah, tak yang seperti ini maka itu sudah dipastikan fiil. Katabanya adalah fiil ya. Jadi ini satu kata merupakan fiil atau kata kerja. Nah, inilah sekiranya tanda-tanda fiil. Jadi nanti ketika kalian membaca Al-Quran ataupun melihat tulisan bahasa Arab, kemudian ada salah satu dari tanda-tanda ini, ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'ut ta'nis sakinah, seperti di contoh ini, maka sudah dipastikan kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya merupakan fiil atau kata kerja. Nah, seperti itu sekiranya pembahasan mengenai fiil, tidak begitu sulit ya. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata sudah. Jadi untuk kesimpulannya, fiil itu hanya sebatas kata kerja. Lalu bagaimana Ustadz kita mengetahui dalam bahasa Arab itu ada fiil, ada isim? Mana nih yang isim, mana yang fiil? Nah, bisa dilihat dari tanda-tandanya. Jika suatu kata dalam bahasa Arab memiliki tanda isim, maka dia adalah isim. Tapi jika dalam satu kata bahasa Arab terdapat tanda-tanda fiil seperti tadi qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis sakinah, maka kata tersebut merupakan fiil atau kata kerja. Itu saja mungkin kesimpulannya pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian sehingga ketika kalian baca Al-Quran tidak hanya wah ini bacaannya seperti ini, tapi kalian juga tahu apakah ini isim
atau fiil. Berarti dilihat dari tandanya. Itu saja mungkin, jazakallah khairan kasiron. Untuk tugasnya silahkan kalian cari di dalam Al-Quran 10 kata yang termasuk ke dalam fiil. Caranya bagaimana? Caranya lihat apakah ada tanda fiil atau tidak. Jika ada tanda fiil, maka di depannya, kata di depannya atau kata di belakangnya merupakan fiil. Bisa dilihat contoh yang tadi ya. Itu saja mungkin untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan, ditulis dulu di buku tulis, kemudian nanti jangan difoto, tapi nanti dikumpulkan, dikolektifkan dengan tugas-tugas yang lainnya. Entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti dikirimkan ke pesantren ataupun seperti apa. Silahkan tanyakan saja teknisnya kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi sekali lagi, tidak mengirim lewat foto ya. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu tugasnya, mau sekarang langsung atau mau besok atau mau terserah kapan. Yang terpenting waktunya dikumpulkan, silahkan kalian kumpulkan. Seperti itu. Tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya, supaya lebih jelasnya bagaimana pengumpulan tugasnya. Itu saja mungkin. Jazakallah khairan kasiron. Terima kasih anak-anakku kelas 7A, 7B. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing ya. Salam ke keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.